Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Abriani dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen bandwidth dan load balancing. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu, atau jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Cara kerja dari penggunaan bandwidth. Besar kapasitas bandwidth pada jaringan komunikasi sangat mempengaruhi terhadap kinerja jaringan tersebut. Namun, apabila pada saat prosesnya terjadi beberapa gangguan, maka ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu seperti paket loss, latency, atau bahkan bisa jadi faktor bandwidth itu sendiri. Bandwidth adalah suatu komponen yang berperan dalam pengiriman data pada suatu jaringan. Yang perlu diperhatikan bahwa besar kapasitas dari bandwidth penting demi kelancaran dari proses pengiriman data tersebut. Sebagai contoh, apabila mengunggah atau mengunduh beberapa file yang berukuran besar dalam jumlah yang banyak, maka kapasitas dari bandwidth juga akan semakin cepat habis. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya, sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintasi jalan raya tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain. Fungsi bandwidth adalah 1. Ukuran media pengiriman data. 2. Membagi kecepatan transfer data. 3. Mengatur besar data yang ditransfer. Bandwidth pada komputer memiliki dua jenis, yaitu 1. Bandwidth digital, 2. Bandwidth analog. Demikian pengertian manajemen bandwidth. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang, agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Cara kerja load balancing. 1. Load balancing berada di antara service atau layanan, website, aplikasi, database, networking, maupun layanan lainnya dengan trafik yang menerima layanan dari luar. 2. Load balancing ini tidak menambah bandwidth dari sebuah server, tetapi hanya membagi beban server tersebut. 3. Dengan dua atau lebih server yang saling berbagi beban trafik, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. 4. Dengan load balancing, service berjalan seimbang di beberapa server, dan jika salah satu server mempunyai masalah, maka para user akan tetap bisa mengakses layanan dan tidak menyadari adanya gangguan pada server karena infrastruktur masih mempunyai server lain yang masih bekerja untuk melayani permintaan user. Kelebihan menggunakan load balancing. 1. Mengurangi beban server. 2. Mempercepat akses layanan. 3. Redundancy dan hinge availability. 4. Meminimalisir waktu down. Kekurangan menggunakan load balancing. 1. Biaya penggunaan infrastruktur lebih banyak. 2.
Jika server induk bermasalah, maka server lain di bawahnya atau virtualnya akan bermasalah. 3. Penempatan semua data dalam satu server akan menjadi target serangan virus, hacker, atau serangan cyber lainnya. Jenis load balancer: 1. Software load balancer. 2. Hardware load balancer. Algoritma load balancer ada 4. 1. Round robin. 2. Ratio. 3. Fastest. 4. Last connection. Demikian pengertian dari manajemen bandwidth dan load balancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.